Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Kembali bersama saya Rara Sihan, The Revealer Lady di program News from the Future. Dan hari ini kita akan membahas mengenai Presiden ke-8 bangsa Indonesia. Saudara, kita tahu bahwa tahun depan Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum. Dan pemilu kali ini bukan hanya pemilu legislatif, tapi juga pemilu untuk pemilihan presiden dan menentukan siapa menjadi presiden selanjutnya setelah Bapak Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi adalah presiden ke-7 dan saya percaya segala sesuatu di muka bumi ini tidak ada yang kebetulan. Jangan berpikir, oh ini cocok logi, oh ini hanya ramalan, oh ini dicocok-cocokin. Saudara harus tahu bahwa segala sesuatu itu bisa dijabarkan menurut firman Tuhan, menurut pesan profetik. Kita tahu segala sesuatu di muka bumi ini dia harus selaras dengan firman Tuhan, harus selaras dengan agendanya Tuhan. Ibrani 11 berkata, karena segala sesuatu itu tercipta oleh firman Tuhan. Jadi segala sesuatu itu selaras dan cocok sama firman Tuhan. Jadi kita bukan sengaja cocok-cocokin dan mencari semua fakta-fakta dengan segala sesuatu yang kejadian, kenyataan yang ada. Tapi memang kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang firman Tuhan. Karena segala sesuatu terjadi karena firman Tuhan. Oleh karena itu, hari ini kita akan bahas bahwa Alkitab juga berbicara mengenai numerologi. Alkitab itu memiliki dasar-dasar firman mengenai numerologi. Banyak angka-angka yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan agendanya, menyatakan pesan-pesannya. Contoh, kita baca di Kejadian 1. Tuhan menciptakan seluruh dunia ini dan isinya itu selama berapa hari, saudara? 7 hari sampai terakhirnya dia di hari terakhir perfection, perhentian, karena Tuhan sudah menciptakan dari hari 1 sampai hari ke-6 dan akhirnya ada perfection, segala sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan. Kenapa harus 7 hari? Kenapa nggak 8 hari, saudara? Kenapa di hari pertama Tuhan harus menciptakan let there be light? Kenapa selanjutnya Tuhan menciptakan terang? Lalu ketiga menciptakan benda-benda penerang? Lalu manusia menciptakan hari ke-6? Kenapa, saudara? Angka itu penting. Lalu kenapa bangsa Israel itu harus ada 12 suku? Kenapa Tuhan harus buat Musa di padang gurun 40 tahun? Kenapa Tuhan memanggil Musa ketika berusia 80 tahun? Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang suka bermain dengan angka. Bahkan ketika Tuhan Yesus, di zaman Tuhan Yesus juga bermain dengan angka. Karena Tuhan Yesus muncul di bait Allah pada umur 12 tahun, namun kembali lagi muncul ketika Tuhan Yesus berumur 30 tahun. Kenapa dia harus hilang selama 18 tahun dan muncul lagi di usia 30 tahun? Kenapa Tuhan Yesus harus ada di dunia ini hanya sampai 33 tahun? Kita tahu everything is about number, and number adalah sesuatu yang Tuhan mau bicarakan. Bahkan dikatakan nanti di Wahyu, dikatakan ada 144.000 yang diselamatkan. Dan angka daripada bilangan anak manusia yang Tuhan katakan, dan itu akan dipakai oleh orang-orang manusia akhir zaman Antichrist adalah 666, 666. Karena Tuhan juga mau pakai nomor sebagai angka profetik numerologi. Oleh karena itu, apa pesan profetik daripada Presiden ke-8? Apa pesan profetik lewat angka 8 ini? Karena Tuhan sedang mau menjelaskan supaya kita memiliki clue, kita memiliki ciri-ciri siapa yang harus kita pilih lewat angka 8 ini. Ingat bahwa walaupun ini adalah pemilihan demokratis, dipilih oleh rakyat, tapi percaya bahwa siapapun pemimpinnya itu pasti dipilih oleh Tuhan. Rakyat bisa memilih, tapi hanya Tuhan yang bisa mengizinkan pemimpin tersebut diangkat menjadi presiden, diangkat menjadi raja, bahkan di seluruh sistem dunia, bahkan itu komunis sekalipun, siapapun yang memimpin itu semua terjadi karena seizin Tuhan. Sehingga sebenarnya Tuhan sudah tahu siapa yang akan dipilihnya. Oleh karena itu, apa arti daripada Presiden ke-8 Indonesia? Apa ciri-cirinya angka 8? Saudara, kita akan mengulik, kita akan membahas prophetic research mengenai angka 8, gematria spiritual prophetic angka 8. Jadi di angka 8 juga ada 8 poin. Jadi Presiden ke-8, apa arti angka 8 dan ciri-cirinya ada 8 poin? Mari kita simak. Tonton video ini sampai akhir dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini sehingga banyak orang diberkati, saudara. Yang pertama, angka 8 itu berbicara new beginning, new order, dan new chapter. Coba, setelah 7 hari, Senin sampai Minggu itu 7 hari. Hari ke-8 itu kembali lagi ke Senin. Artinya ada satu new beginning, ada new chapter, adalah new day, ada hari yang baru. Artinya, saudara, ciri yang pertama adalah tentang babak baru. Segala sesuatu yang baru mungkin kadang-kadang buat chaos, bikin gak enak, banyak pro dan kontra. Bahkan kadang-kadang membuat kekacauan. Karena chaos will bring the new era, saudara. Orde lama selesai, muncul
Chaos, kekacauan, kerusuhan di mana-mana. Itulah akhir daripada Orde Lama dan muncul Orde Baru. Dan akhirnya ketika Orde Baru selesai, itu juga diakhiri dengan chaos dan muncul suatu Orde Reformasi dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan ketika perbudakan di Amerika terjadi kekacauan, baru itulah muncul, saudara, presiden-presiden yang baru yang luar biasa di Amerika Serikat. Segala sesuatu yang baru dilahirkan ketika itu dibawa melalui chaos. Jadi jangan khawatir, saudara, kalau ada kekacauan, ada chaos, artinya sesuatu yang baru akan segera dimulai. Sesuatu new, something new akan segera dimulai. Ketika seorang ibu, dia 9 bulan, dia melahirkan, dia penuh perjuangan, dia penuh rasa sakit karena dia mau melahirkan. So, hari-hari ini perhatikan. Artinya tanda yang pertama, mungkin kok ada chaos, mungkin kok kayaknya ada kekacauan, ada aturan diubah-ubah, ada muncul aturan-aturan baru, pasti ini ada politik-politik yang bermain, mungkin ada politik dinasti, mungkin ada politik-politik yang menentang tatanan yang baru, sepertinya ada demo-demo, sebenarnya ada goncangan-goncangan. Tapi kita harus tahu ini akan menjadi tanda babak baru. Ini akan menjadi sesuatu yang baru buat Indonesia. Jadi kalau hari ini kau lihat ada banyak demo menentang, kalau ada banyak hal chaos terjadi, kekacauan, itu berarti ciri yang pertama. Ciri yang kedua, angka 8. Angka 8 berbicara mengenai awakening atau kebangkitan. Yesus bangkit di hari ketiga. Jadi saudara, hari ketujuh, hari ketiga. Hari ketujuh itu Sabtu. Saudara, kalau setelah Tuhan Yesus disalibkan, hari ketiga itu masuknya ke Minggu. Tapi kalau kita lihat hari ketujuh dalam kalender, itulah hari Sabtu. Sehingga hari ke-8 dalam kebangkitan Tuhan Yesus, itulah hari ke-8. Artinya saudara, hari-hari ini tandanya adalah pemimpin yang baru yang Tuhan berikan adalah pemimpin yang membawa kebangkitan. Saudara, kita tahu presiden yang akan terpilih ini adalah presiden yang membawa kebangkitan. Ciri-ciri awakening adalah apapun yang dulu mati, apapun yang dulu terkubur, tiba-tiba bangkit kembali. Artinya apa yang ada dalam kubur, apa yang dulu impian-impian yang sempat gagal akan bangkit kembali. Mungkin orang tersebut memiliki impian-impian lama, memiliki keinginan-keinginan lama yang terpendam. Mungkin impian dia sudah mati, tapi mungkin juga gak ada harapan dia menjadi presiden karena impiannya sudah terkubur. Tapi ketika ke-8 ada awakening, tiba-tiba impian itu keluar dari kubur, impiannya mulai jadi kenyataan. Semangat yang mati, harapan yang mati, bangkit kembali. Itu ciri yang kedua, saudara. Yang ketiga, tanda angka 8. Saudara, orang Israel, orang Yahudi disunat pada hari keberapa kelahiran, saudara? Yes, hari ke-8. Artinya, saudara, saya selalu bilang bahwa Alkitab itu selaras dengan kejadian-kejadian yang ada di dunia ini. Ada orang-orang yang percaya bahwa sunat hari ke-8 itulah hari yang terbaik. Jadi artinya saudara, pengertian sunat adalah tanda pemimpin ini. Poin yang ketiga, orang yang mengalami sunat hati. Orang yang dulu sepertinya karakternya meledak-ledak, mungkin karakternya nggak bagus, dia pemarah, dia arogan. Tiba-tiba semakin berjalan waktu, dia mengalami sunat hati. Dia dipangkas semua yang buruk, semua yang racun, semua yang kotor, dipangkas, disunat sampai akhirnya dia menjadi pribadi yang baru, pribadi yang sepertinya semakin ramah, semakin mengasihi, semakin mau berdamai. Itu ciri-cirinya saudara yang ketiga. Artinya orangnya dia mengalami transformasi dalam hidupnya. Orang tersebut calon pemimpin Indonesia adalah orang yang hidupnya berubah 180 derajat. Dia menjadi orang-orang yang siap diubahkan, siap dibentuk. Dia mengalami penyunatan hati. Itu ciri yang ketiga, saudara. Selanjutnya, yang keempat, hari ke-8 itu berbicara hari raya Hanukkah. Kemenangan di last minute victory. Saudara tahu kalau kisah Hanukkah, saudara, kisah Hanukkah itu orang Israel harus menyalakan minyak. Ada 8 lilin. Dan waktu itu Israel itu kehabisan minyak. Seharusnya lilin itu sudah mati, tapi karena anugerah, karena mujizat, akhirnya minyaknya itu tidak habis dan itu akan terus menyala sampai lilin ke-8. Artinya saudara, tandanya yang keempat, akan ada victory in the last minute. Akan ada tanda kemenangan yang luar biasa. Mungkin hari-hari kemarin dia ngalamin kekalahan, hari-hari kemarin dia ngalami kegagalan, tapi hari ini, besok-besok, detik-detik terakhir dia mengalami kemenangan. Saudara tahu kisah-kisahnya di Hanukkah juga ada orang yang bernama Makabe. Makabe itu bahasa Arabnya, Aramiknya Makabah, artinya palu.
Palu itu adalah orang yang depan. Palu itu biasanya yang membawa terobosan, yang membawa suatu gerakan yang powerful. Dia itu seperti palu, saudara. Jadi ini perhatikan ciri-cirinya, saudara. Di Hanukkah ini ada tokoh seperti itu, Mahabe atau Makaba, saudara. Dia seperti palu, artinya palu itu berbicara apa sih? Terobosan. Dia buat mendobrak sesuatu yang lama menjadi sesuatu yang baru. Jadi saudara perhatikan, kalau ada calon presiden atau calon wakil presiden yang memiliki kampanye dengan cara yang baru, dia punya terobosan inovasi yang baru, dia no konflik, dia nggak mau konflik, dia maunya gerilya. Dia tuh seperti pahlawan yang ada di Hanukkah. Mereka berperang secara gerilya, bukan face to face, bukan dengan kekerasan dan arogansi, tapi dia bergerak seperti gerilya. Seperti contohnya juga Jenderal Sudirman. Dia pakai cara gerilya. Dia nggak ngomongin orang, dia nggak fitnah, dia nggak menebar isu kebencian, tapi dia hanya menunjukkan kebaikan. Dia hanya menunjukkan segala sesuatu yang positif. Dia terjun ke rakyat, dia sabar, dia menunjukkan agenda-agendanya, dia merangkul rakyat. Artinya itu tanda dari Tuhan. Yang kelima, angka 8 itu berbicara union. Angka 8 itu bentuknya begini, saudara. Dia bersatu, dia tidak terpisah, union. Nyambung, saudara. Artinya dua bulatan yang bergabung, dua bulatan yang nyambung, itu artinya angka 8. Artinya, saudara, calon presiden ini, dia adalah orang yang membawa persatuan. Dia nggak pakai politik pecah belah, dia nggak pakai politik divide et impera, dia nggak suka pecah belah rakyatnya, tapi dia suka keberagaman. Dia mempersatukan rakyatnya. Tapi yang lebih lagi, dia nggak cuma mempersatukan satu agama, satu budaya, tapi dia juga mempersatukan NKRI, Nusantara, Republik Indonesia, saudara. Dia bukan mau buat uniform, tapi dia mau buat unity. Dia tidak mau membuat negara ini seragam, tapi beragam. Amin, saudara. Dan angka 8 ini dalam bahasa Ibrani juga berbicara seperti head. Bentuknya seperti gate, seperti gerbang. Artinya itu adalah gerbang tuh bisa dua, gerbang terbuka atau gerbang tertutup. Kita bisa memilih siapa yang masuk, siapa yang keluar. Artinya orang ini dia tahu kapan waktunya membuka, kapan waktunya untuk menutup. Apa itu politik buka tutup, saudara? Yaitu international politics. Orang ini adalah orang yang mengerti tentang geopolitik, yang mengerti tentang politik luar negeri. Dia memahami bukan hanya politik luar negeri, tapi dia juga politik dalam negeri, tapi dia juga memahami politik luar negeri. Dia tahu kapan membuka persahabatan dengan asing, tapi dia juga tahu kapan buat pagar, dia buat perlindungan supaya asing tidak menjajah bangsa Indonesia lagi. Dia menyaring budaya-budaya asing, artinya dia punya hikmat, ketajaman seperti gerbang, head. Bahasa angka 8 tuh head, seperti gerbang. Dia waktu kapan membuka, dia tahu kapan membuka, dia tahu kapan menutup. Dia adalah orang yang bisa internasional, dia memiliki kemampuan banyak bahasa, dia juga memiliki banyak sekali intelligence, kekuatan pikiran dia untuk dia tahu politik-politik internasional yang baik dan mana yang buruk untuk bangsa Indonesia, saudara. Selanjutnya, ke-6, saudara. Yang ke-6 kita lihat bahwa hari ke-8 itu berbicara tentang Passover, crossing over. Hari ke-8 itu berbicara Passover, hari raya di mana hari raya orang Israel keluar dari Mesir, dan bagaimana orang Israel mengingat bagaimana orang Israel keluar dari tanah Mesir dan menyeberang ke Laut Teberau. Saudara, ini artinya gini, orang ini tandanya dia keluar dari zona nyaman, dia menyeberang dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. Artinya, saudara, pemimpin yang akan Tuhan pilih orang yang berani keluar dari kelaziman, keluar dari Mesir dan masuk ke dalam tanah perjanjian. Dia berani tinggalkan zona nyaman, dia berani menyeberang dalam zona peperangan atau zona kemuliaan. Ciri-cirinya adalah calon yang berani nyebrang. Dia bukan orang yang hanya followers, tapi dia memiliki kemampuan untuk dia memimpin dan dia menjadi trendsetter, saudara. Dia berani untuk dihujat mungkin, dia berani untuk dikata-katai, tapi demi kepentingan bangsa, demi kebenaran, dia berani untuk keluar dari zona nyamannya. Amin, saudara. Dan selanjutnya adalah yang ke-7, dia punya kepemimpinan Daud. Apa hubungannya Daud dengan angka 8? Kita tahu Daud adalah anak ke-8 daripada Isai. Dan artinya, saudara, Daud itu berbicara kelihatannya lemah, dia kelihatannya masih muda, tapi Tuhan angkat dia, Tuhan promosikan dia. Daud itu kemerah-merahan dan dia melawan Goliat, dia melawan raksasa besar, dan akhirnya Tuhan promosikan, Tuhan angkat Daud secara luar biasa, saudara. Jadi
Angka 8, pemimpin ke-8 bangsa Indonesia adalah cocok yang memiliki karakter seperti Daud, masih kemerah-merahan. Dia punya inovasi, dia punya keberanian. Dia mungkin dianggap remeh karena Daud itu masih muda, tapi dia bisa mengalahkan Goliat, saudara. 8 itu ingat, angka tanda anak daripada ke-8 Isai, saudara. Oleh karena itu hari-hari ini jangan kita melihat orang hanya dari penampilan luar, tapi lihat kedalaman hati mereka. Kita percaya bahwa hari-hari ini ada suatu gebrakan yang akan Tuhan pilih buat bangsa Indonesia. Oleh karena itu saudara, pilihlah pemimpin yang kali ini saya ulangi sekali lagi kesimpulannya. Yang pertama, dia membuat tatanan yang baru. Dia dari tatanan itu mungkin muncul chaos, mungkin muncul kekacauan, tapi percaya ada new era, ada sesuatu yang baru yang akan Tuhan berikan. Yang kedua, dia pemimpin yang harapannya dibangkitkan. Dia pemimpin yang membangkitkan harapan-harapan banyak orang. Dan dia adalah pemimpin yang dulu mungkin telah mati siap semangat impiannya, tapi dibangkitkan kembali. Yang ketiga, pemimpin yang memiliki perubahan hidup. Dia mengalami transformasi dalam hidup dia. Keempat, pemimpin inilah mungkin di mana detik-detik kemenangan terakhirnya dia akan gerilya turun ke rakyat, dia akan belusukan, dia akan berjumpa face to face dengan rakyatnya. Kelima, dia mempersatukan bukan memisahkan. Dia bukan menyeragamkan tapi menjunjung tinggi keberagaman. Selanjutnya, dia mempengaruhi rakyat internasional dan dia punya politik internasional. Berikutnya, dia berani keluar dari zona nyaman, menyeberang, bukan hanya menyeberang dari tempat yang enak-enak saja, tapi dia berani ambil resiko untuk membawa kebangkitan buat bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, yang ke-8, pemimpin yang mungkin terlihatnya masih belum pengalaman, tetapi dia berani, dia seperti Daud, dia mungkin kemerah-merahan, tapi Tuhan memperlengkapi, mengurapi dia untuk mengalahkan raksasa-raksasa musuh-musuh, dan Tuhan mengangkat dan mengurapi dia. Kiranya pesan ini yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Kita menghadapi pemilu, kita terus dukung dalam doa. Kita terus klaim bahwa pemimpin Indonesia itu berasal daripada Tuhan. Presiden ke-8, 8 poin pesan profetik ini kita klaim, kita percaya itu jadi buat Indonesia yang lebih baik lagi. Karena revival, karena transformasi akan terjadi buat bangsa Indonesia. Tetap semangat dan Tuhan memberkati kita semua. Akhir kata, saya Rara Sian, Revealer Lady, mengakhiri video ini dengan satu kata: tuntas.